اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat pilihan, yaitu ayat-ayat yang kita pilih, yaitu 10 ayat tentang membangun pemikiran Islam bagi remaja. Dan kita sudah sampai ke ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran. Ayat yang ke-110 yaitu tentang memimpin dunia. Siapa yang akan memimpin dunia? Yang akan memimpin dunia adalah umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik? Umat yang terbaik seperti yang diberitahukan oleh Allah dalam ayat yang akan kita pelajari ini adalah umat yang terbaik itu adalah umat Islam. Nah, ini adalah pelajaran yang ke-10 dari 9 pelajaran sebelum ini. Mulai dari generasi muda, kita terangkan siapa itu generasi muda, remaja, siapa itu, kemudian siapa contohnya, kemudian apa misinya, kemudian bagaimana supaya mencapai misi tersebut, kemudian dalam mencapai misi bagaimana keadaan mereka, apakah mereka tetap istiqamah dalam mencapai misi ataukah mereka terlalai dalam mencapai misi. Apabila mereka senantiasa menjaga kesucian dan kehormatan diri, maka mereka ini adalah orang-orang yang memang layak untuk memperbaiki. Mereka pula apabila mau merapatkan barisan, bermakna mereka menjadi satu umat. Nah, apabila mereka merapatkan barisan yang disebut sebagai satu umat, maka mereka layaklah untuk menjadi pemimpin dunia, umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia sejagat dan memimpin dunia. Pemberitahuan tentang manusia sebagai yang memimpin dunia dan yang dimaksudkan adalah umat Islam, Allah sendiri yang menyebutkannya di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Allah berfirman, kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu yang dimasukkan di sini adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia seluruhnya. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh orang lain melakukan yang ma'ruf, yang baik.
wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang orang lain dari melakukan yang mungkar, yaitu yang buruk. Wa tu'minuna billah, dan kamu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, dan kalaulah ahlul kitab itu beriman, ahlul kitab yaitu orang-orang yang pernah menerima kitab suci sebelum Al-Quran, seperti kitab suci Taurat, Zabur, Injil. Dan kalaulah ahlul kitab itu mau beriman, lakana khairal lahum, sungguh itu adalah baik bagi mereka. Kemudian Allah terangkan, minhumul mu'minun, dari mereka itu ada orang-orang yang beriman dari ahlul kitab tersebut. Wa aktsaruhumul fasiqun, akan tetapi kebanyakan ahlul kitab adalah orang-orang yang fasik. Nah, umat Islam jangan mengikuti ahlul kitab, yaitu sedikit yang beriman kemudian banyak yang fasik, karena akan hilanglah kelayakan untuk menjadi umat yang terbaik dan tidak akan mungkin memimpin dunia. Baru akan menjadi umat yang terbaik dan akan memimpin dunia apabila beriman, tidak fasik. Nanti kita akan terangkan apa makna fasik. Beriman, tidak fasik, kemudian menyuruh orang lain berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan melarang orang lain dari melakukan yang mungkar. Menyuruh, melarang, ini kaitan dengan orang lain, maka bukan dia saja yang baik, tapi dia ingin juga orang lain baik bersama dengannya. Maka orang seperti ini disebut sebagai pemimpin, karena pemimpin itu ia akan melakukan perubahan kepada orang lain yang dipimpinnya. Maka umat Islam adalah umat yang memimpin bangsa manusia seluruhnya, dari dahulu hinggalah sekarang dan sampai hari akhirat. Jadi kalau pada masa sekarang ini kita berharap mudah-mudahan kita ini adalah masuk ke dalam kelompok orang-orang yang memimpin dunia. Tapi baru layak untuk dimasukkan ke dalam pemimpin dunia apabila menyuruh orang lain berbuat baik, melarang orang lain melakukan kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Ini adalah ringkasan dari ayat, dan insyaallah kita akan pindah ke tafsir ayat. Tapi sekali lagi kita akan terjemah dari awal sehingga nampak kandungan ayat itu adalah menerangkan tentang umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kemudian setelah itu barulah kita membahaskannya dengan panjang lebar, supaya kita dapat menjadikan ayat ini sebagai petunjuk dan bimbingan di dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan kita hari ini yang memang sedang menanti pemimpin dunia. Karena kita lihat pada hari ini banyak negara-negara yang disebut sebagai negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan senjata, tapi tidak memimpin dunia, tapi malah menghancurkan dunia dengan penjajahan bentuk baru. Apa sebab? Sebab mereka tidak menyuruh orang lain berbuat baik, tidak pula melarang orang lain melakukan kemungkaran, tidak pula beriman kepada Allah. Yang mereka kejar apa? Yang mereka kejar adalah kepentingan duniawi. Bagaimana mengeksploitasi kekayaan alam yang dimiliki oleh negara-negara lain, khususnya adalah negara-negara ketiga. Mereka menggunakan pengaruh dan kuasa yang ada pada mereka, tetapi tidak untuk memimpin dunia, tetapi untuk menindas dan menzalimi dunia. Mereka ini tidak lebih sebagai penjajahan dari yang dahulu. Kalau dahulu penjajahannya dengan fisik, sekarang ini penjajahannya dengan bentuk dan cara yang baru pula, sehingga yang dijajah itu tak merasa dijajah, padahal sebenarnya mereka sedang dijajah. Maka perang pada hari ini terjadi. Kalau dahulu perangnya namanya perang terbuka, sekarang namanya perang pemikiran, namanya Al-Ghazwul Fikri, yaitu perang
pemikiran. Maka kita sebagai umat Islam mesti dalam keadaan seperti sekarang ini mengetahui di mana posisi kita, kedudukan kita itu di mana, sehingga betul-betul kita bisa memainkan peran dengan baik, dan mudah-mudahan satu ketika nanti apa yang Allah beritahukan di dalam ayat ini menjadi kenyataan, yaitu umat Islam sebagai umat terbaik yang memimpin dunia. Kita baca dari awal ayat. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh orang lain melakukan yang ma'ruf dan melarang orang lain dari melakukan yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Dan kalaulah ahlul kitab itu beriman, niscaya itu adalah lebih baik bagi mereka. Sebahagian dari mereka beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Yang pertama yang ingin kita tafsir adalah perkataan kuntum. Kuntum adalah kamu. Kuntum ini dari kata kana, yakunu. Kemudian yang dimaksudkan di sini adalah kamu, dhamirnya adalah antum, maka jadilah kuntum. Ada dua tafsirannya. Yang pertama, ada yang mengatakan kana di sini fiilnya ini adalah fiil tam. Fiil tam itu fiil yang sempurna. Ada fiil itu sempurna, ada fiil itu nakis. Kalau fiil itu sempurna bermakna dia nanti ada fa'il. Tapi kalau fiil itu fiil nakis, maka nanti ada isim dan khabar. Isim kana, khabar kana. Ini bagi yang belajar bahasa Arab. Apa pengaruh makna nanti? Nah, pengaruhnya adalah kepada makna. Kalau fiil itu fiil yang sempurna, maka maknanya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adalah kamu umat yang terbaik, yaitu umat yang dikeluarkan untuk manusia. Adalah kamu umat yang terbaik. Jadi wajadtum antum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kata kuntum di situ menerangkan tentang adalah kamu umat yang terbaik. Kemudian apabila fiil itu fiil naqis, maka maknanya adalah kamu adalah umat yang terbaik. Jadi kata kamu di situ menjadi isim kana. Isim kana ini disebut mubtada juga, karena ada mubtada, ada khabar, maka maksudnya adalah kamu adalah umat yang terbaik. Kalau tadi kamu memang telah ditetapkan sebagai umat yang terbaik, kamu dapati dirimu adalah sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Pembahasan berikutnya, kamu mendapati dirimu sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ini pembahasannya ini memanjang ke belakang. Karena kata kuntum di sini kan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi bermakna menerangkan tentang perkara yang telah lalu. Jadi ulama tafsir menerangkan ketika menyebut kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Kamu ini sebagai umat yang terbaik telah ditetapkan oleh Allah, bukan pada masa sekarang. Kamu ini sebagai umat yang terbaik telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman dahulu, sejak zaman azali lagi. Kamu ini sebagai umat yang terbaik. Jadi apabila Allah telah menetapkanmu sejak dahulu sebagai umat yang terbaik, maka tampilkanlah dirimu sekarang sebagai membenarkan apa yang telah Allah tetapkan pada masa dahulu sebagai umat yang terbaik. Jadi kita membangun umat yang terbaik bukan membangun dari angan-angan. Tidak. Kita membangun umat yang terbaik dengan diri kita sebagai bahagian darinya adalah
untuk membuktikan kebenaran yang telah Allah tetapkan. Jadi di atas keyakinan, bukan di atas angan-angan. Jadi adalah salah untuk bertanya, adakah mungkin kita ini adalah umat yang terbaik? Itu salah itu. Sebab masih ragu-ragu kita ini sebagai umat yang terbaik. Sementara Allah telah menetapkan kuntum. Makna kuntum di situ adalah kamu. Semenjak dahulu telah ditetapkan sebagai umat yang terbaik. Hanya saja kamu belum lagi melayakkan diri hingga hari ini untuk menjadi umat yang terbaik sehingga memimpin dunia. Sebab kamu, nanti diterangkan, belum lagi menyuruh orang lain berbuat baik, belum lagi melarang orang dari melakukan kemungkaran, belum lagi beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Ini makna ayat. Jadi ketika kita belajar tafsir ini, ia bisa membangunkan keyakinan. Jadi ketika membangun umat yang terbaik, kita tidak membangunnya di atas khayalan, tetapi membangunnya di atas keyakinan. Maka kita ini menjadi pasti-pasti dalam membangun umat yang terbaik untuk menjadi pemimpin bagi dunia. Pada hari ini kita lihat keadaan dunia ini kacau balau, rumah tangga hancur, suami, istri, perhubungan orang tua dengan anak. Lihat di barat, perhubungan mereka adalah perhubungan duniawi, hawa nafsu, perhubungan kepentingan. Ada kepentingan, mereka bersama. Tak ada kepentingan, mereka bercerai-berai. Di dalam Islam tidak. Keluarga di dalam Islam itu dibangunkan di atas nilai. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan untukmu pasanganmu dari kalanganmu sendiri, supaya kamu merasa tenang kepada pasanganmu itu, merasa tenang untuk mendapatkan ketenangan, sehingga betul-betul dalam berkeluarga itu tenang. Kalau di barat tak tenang. Orang yang mengejar kepentingan duniawi dalam berumah tangga tidak tenang, karena harta benda yang menjadi penentunya. Dahulu ketika bersama dengan pasangan tenang, apa sebab? Sebab harta benda dapat. Tetapi kalau sudah jatuh dari usaha, tak lagi memiliki kekayaan, mulailah tak tenang, minta cerai. Sudahlah, berakhir sampai di sini sajalah. Rumah tangga kita hilang ketenangan. Apa sebab? Sebab yang mengikat mereka adalah kebendaan. Tapi dalam Islam tidak. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Kemudian Allah menciptakan cinta kasih di antara kamu. Suami diberi cinta kasih, istri diberi cinta kasih. Dengan cinta kasih, dengan nilai cinta kasih, maka berhubungan. Ini nilai di dalam Islam. Wa rahmah, dan juga nilai rahmat. Nilai cinta kasih, nilai rahmat. Ini dia keluarga Islam, yaitu keluarga yang dibangun di atas dasar nilai cinta kasih, nilai kasih sayang. Ini kalau dibahaskan, ini panjang pembahasannya, tetapi ayat kita tidak berkaitan dengan ayat ini. Cinta kasih itu kaitannya dengan kelebihan. Kemudian kasih sayang itu kaitannya dengan kekurangan. Kelebihan, gabungkan kelebihan antara suami istri, maka nanti akan bercinta kasih. Kemudian ada kekurangan, tutupi kekurangan pasangan, itu namanya kasih sayang. Mengasihi, menyayangi dengan menutupi kekurangan. Masing-masing memiliki kelebihan, memiliki kekurangan. Akhirnya dalam membawa keluarga, membawanya dengan nilai. Kelebihan dikumpulkan, kekurangan ditutupi. Ini hanya ada dalam keluarga Islam. Keluarga yang berorientasi kepada harta benda, tidak akan mungkin ada nilai yang seperti ini. Ada uang, abang sayang. Tak ada uang,
Nah, pergilah bang, tak mau bersama lagi. Dan itu dapat kita lihat di dunia barat yang memang orientasi hidup mereka adalah harta benda. Ini bukan hanya suami istri, sampai kepada orang tua. Di saat orang tua bisa memberikan manfaat, mereka mau bersama dengan orang tua. Tapi di saat orang tua tak bisa lagi memberikan manfaat, sudah tua, sudah uzur, ini orang tua ini menyusahkan kita saja ini. Hantar sajalah ke pati jompo. Tak ada nilai manfaat untuk kita lagi ini, menyusahkan kita saja. Itu terjadi. Dan itu tidak boleh terjadi dalam keluarga Islam, karena kita ini adalah umat yang terbaik. Yang disebutkan dalam ayat ini, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah. Itu makna kuntum. Kuntum adalah kamu. Ada lagi ulama tafsir menerangkan makna kuntum di sini adalah sirtum. Maknanya kamu menjadi. Kuntum khaira ummatin, kamu menjadi umat yang terbaik. Dengan apa kamu menjadi umat yang terbaik? Amar ma'ruf, nahi mungkar, iman kepada Allah. Dahulu kamu tidak beramar ma'ruf, tidak bernahi mungkar, tidak beriman kepada Allah, maka kamu bukan umat yang terbaik. Jadi kita pada hari ini kalau mau menjadi umat yang terbaik, amar ma'ruf, nahi mungkar, iman kepada Allah. Sebentar lagi kita akan terangkan satu persatu. Jadi makna kuntum di sini, kita masih lagi pada kata yang pertama, maknanya oleh ulama tafsir, pendapat yang ketiga yaitu sirtum, kamu menjadi umat yang terbaik. Jadi andaikan keadaan kita sekarang ini seperti ini, bisa kita menjadi umat yang terbaik? Bisa. Kapan? Kalau kamu mau amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah. Jadi dengan adanya kata kuntum ini, terbukalah peluang untuk menjadi umat yang terbaik. Karena makna sayrurah, makna menjadi, bermakna sebelum dengan sesudah itu berbeda. Menjadi, dahulu tidak baik, sekarang menjadi baik, bermakna ada perubahan. Nah, untuk berubah Allah menyebutkan di dalam perkataan-perkataan berikutnya. Itu pangkal kaji itu kuntum. Oh, rupanya ayat ini menerangkan tentang bagaimana menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Khaira, kalau disebut kata khaira, maka maknanya adalah baik yang di dalamnya ada kebaikan untuk diri umat tersebut dan juga untuk selain umat tersebut. Kalau umat tersebut memimpin manusia. Umat ini ada berapa ya? Dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, Rasulullah menyebutkan umat ini ada 70 umat. Dan umat Islam itu adalah umat yang terakhir, umat yang ke-70. Antum waffaitum sab'ina ummah. Ini dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kamu ini telah menyempurnakan 70 umat. Jadi sudah ada umat-umat sebelum kita ini. Dan kita ini adalah umat Islam, umat yang terakhir, karena kita ini pengikut Rasul yang terakhir. Apabila kita umat Rasul yang terakhir, maka kita adalah umat yang terakhir. Wa antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Dan kamu adalah umat yang baik, khairuha wa akramuha, dan yang paling mulia dari umat-umat yang ada, 'ala Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan kita ini baru menjadi umat yang terbaik? Ayat ini menjelaskannya. Hadis Nabi tadi menerangkan umat itu ada berapa? Ada 70 umat. Jadi ada umat-umat yang terdahulu, ada umat-umat terdahulu, dan kita adalah umat yang terakhir yang disebut di dalam hadis sebagai umat yang terbaik dan yang mulia. Tapi bergantung kepada syarat. Apa syaratnya? Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah. Ada satu kaidah usul fikih.
Apabila Allah menyebut sesuatu hukum di dalam ayat ini, idza tsabatal hukmu, ditetapkan hukum. Allah menetapkan kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Ini kan hukum, ini adalah ketetapan. Ketika Allah menetapkan satu ketetapan, kemudian Allah iringi dengan kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang menyuruh berbuat baik dan melarang melakukan kemungkaran dan melarang orang lain melakukan kemungkaran, kemudian beriman kepada Allah. Yang tiga ini disebut sebagai illah. Illah maknanya adalah sebab. Apa sebabnya kamu menjadi umat yang terbaik? Ini tiga sebabnya. Andaikan tiga sebab ini tidak ada, maka hukum itu menjadi terbatal. Jadi hukum itu bergantung kepada sebab. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Ini kaidah usul fikih namanya. Maka dipakaikan kaidah usul fikih itu kepada ayat ini. Jadi kapan baru menjadi umat yang terbaik? Dengan tiga sebab. Maka usahakanlah tiga sebab tersebut, maka jadilah umat yang terbaik. Idza tsabatal hukmu maqrunan bil wasfi, kalau satu hukum itu ditetapkan dan diiringi dia dengan sifat-sifatnya, yaitu berupa sebab-sebab, maka sebab-sebab itu ia adalah sebagai yang menetapkan hukum tersebut. Maka yang perlu diperhatikan adalah di samping kamu adalah umat yang terbaik, maka perhatikan juga apa sebab untuk menjadi umat yang terbaik. Tapi sebelum Allah menerangkan tentang tiga sebab tersebut, Allah menerangkan pula terlebih dahulu ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Kalau kita lihat i'rabnya, kalau kita belajar bahasa Arab, kemudian kita ingin mengetahui posisi ukhrijat linnas ini di mana, maka posisinya adalah sebagai na'at, sebagai sifat kepada khairu ummah, yaitu sifat khairu ummah itu adalah ukhrijat linnas. Sifatnya itu adalah dikeluarkan untuk manusia. Maknanya memimpin. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang memimpin. Petanda orang yang baik itu, di antara sifat orang yang baik itu adalah memimpin. Kalau ada orang yang baik kemudian baik untuk dirinya sendiri, itu bukan pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang baik kemudian memimpin orang lain untuk baik bersama dengannya. Itu baru sifat orang yang baik. Umat yang terbaik adalah sifat umat yang terbaik itu memiliki sifat baik pada diri mereka, kemudian mereka memperbaiki orang lain. Maka ketika memperbaiki orang lain, mereka menjadi pemimpin bagi orang lain. Itulah doa yang diminta oleh setiap orang tua, karena ingin anak-anak mereka itu menjadi pemimpin bagi orang lain. Lebih khusus lagi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau pemimpin bagi manusia biasa masih belum istimewa. Tapi kalau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa istimewa. Apa sebab? Orang yang bertakwa saja istimewa, apalagi menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tidak akan mungkin menjadi pemimpin bagi orang bertakwa kalau tidak tiga sebab. Nah, tiga sebab ini yang mau kita terangkan. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu menyuruh orang lain berbuat baik. Menyuruh maknanya meminta orang lain untuk melakukan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang ma'ruf. Ulama tafsir menerangkan makna ma'ruf di sini adalah ketaatan kepada Allah. Jadi ta'muruna bil ma'ruf maknanya menyuruh orang lain melakukan ketaatan. Apa ketaatan umpamanya? Buat apa saja yang Allah perintahkan. Umpamanya apa yang Allah perintahkan? Salat 5 waktu. Salatlah 5 waktu.
Puasalah bulan Ramadan, keluarkan zakat 2,5%, pergilah haji, berlakulah jujur, hubungkan silaturahim, berakhlaklah mulia. Ini adalah perbuatan-perbuatan baik, ketaatan kepada Allah. Suruh orang lain berbuat baik. Ini ada tanda menjadi umat yang terbaik. Pergi menuntut ilmu, berusahalah untuk mengamalkan ilmu. Apabila ada menyuruh orang lain melakukan kebaikan, ini ada petanda umat yang terbaik. Termasuk salah satu dari yang bergabung di umat terbaik ini. Tapi kalau dia diam saja, ini tidak tergabung dalam umat yang terbaik. Diam saja, dia baik-baik, tetapi dia tidak menyuruh orang lain melakukan kebaikan, maka dia baik dengan dirinya sendiri saja dan tak peduli dengan orang lain. Itu bukanlah umat yang terbaik. Sifat umat Islam adalah baik dan memperbaiki. Maka disebut umat ini juga sebagai umat dakwah. Apa makna dakwah? Menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena pada hari ini sedikit sekali yang mau berdakwah, banyak memilih untuk berdiam diri. Apa sebab? Sebab nanti kalau kita suruh orang lain buat baik, nanti dia pula yang membalas kepada kita. Sudahlah, jaga diri sendirilah, jangan suruh orang lain. Pakai pula pepatah, jaga tepi kain sendiri, jangan jaga tepi kain orang lain. Akhirnya daripada orang tu mengatakan seperti itu, baik diam sajalah. Nah, hilanglah kelayakan untuk menjadi umat yang terbaik. Kadang-kadang kita tak sabar, karena kata-kata yang kita dengar ketika menyuruh orang lain berbuat baik, kata-kata yang mungkin menyakitkan hati kita. Mari kita pergi ke masjid. Apa jawabannya? Pergilah, nanti sampai di masjid doakan saya ya. Allah, percuma lah saya menyuruh dia. Itu jawabannya. Kalau begitu masa yang akan datang tak usah ajak lagi lah. Bermakna telah gagal karena tidak sabar dalam menyuruh orang lain melakukan kebaikan. Dan banyak contoh di tengah masyarakat yang bisa kita dapatkan. Tetapi umat yang terbaik, dia akan sabar di dalam berdakwah, dalam menyuruh orang lain melakukan kebaikan, yaitu perkara yang ma'ruf. Mana dia perkara yang ma'ruf? Setiap yang Allah halalkan, ia adalah perkara yang ma'ruf. Setiap yang Allah perintahkan, ia adalah perkara yang ma'ruf. Setiap perkara yang wajib dan perkara yang sunat, ia adalah perkara yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang orang lain dari melakukan kemungkaran. Kemungkaran maknanya kemaksiatan. Kemaksiatan, setiap yang dilarang adalah kemaksiatan. Setiap yang dilarang oleh Allah, ia adalah kemaksiatan. Jangan buat itu, karena itu adalah yang dilarang oleh Allah. Jangan menyekutukan Allah, jangan berzina, jangan mencuri, jangan durhaka kepada orang tua, jangan putuskan silaturahim, jangan. Nah, larang orang lain melakukan kemungkaran. Maka kita sudah menjadi umat yang terbaik. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Mana yang lebih berat? Amar ma'ruf atau nahi mungkar? Nahi mungkar yang susah. Karena kalau menyuruh orang lain berbuat baik, tak begitu berat tantangannya. Tapi kalau melarang orang lain melakukan kemungkaran, sementara kemungkaran itu sudah menjadi kebiasaannya, sudah menjadi budaya hidupnya, memang berat. Jangan main domino lagi, ini menghabiskan waktu saja. Mari kita ke masjid, tutup ini permainan. Marah dia. Tahu domino? Tak tahu, tak apalah, bagus. Ini yang menghabiskan waktu pada hari ini. Pagi petang di kedai kopi, siang malam sampai ke pagi, dan ditambah pula dengan berjudi sekali. Siapa yang menang
nanti dia yang bayarkan kopi dan makanan di situ. Sudah berjudi, bahkan lebih lagi dari itu. Dan ini sangat tercela. Bahkan ada lagi dengan meminum minuman keras, bahkan ada lagi yang lebih dahsyat lagi dari itu, sampai ke perzinahan dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Ini kemungkaran, ini depan mata kita, dan ketika kita mencegahnya, mereka akan marah. Apalagi di belakangnya ada yang membackingnya. Oh, ini mengganggu proyek kita nampaknya ini. Nah, dalam keadaan seperti itu menjadi berat melarang melakukan kemungkaran, melarang orang melakukan kemungkaran menjadi berat. Tetapi itulah dia fakta kalau mau memimpin dunia. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Berat. Apalagi kita menjumpai di hadapan kita itu ada orang yang memilih ajaran sesat, umpamanya betul-betul sesat, kemudian kita cegah, kemudian kita menyampaikan kepada orang sesat, ini adalah kesesatan, keluarlah kamu dari kesesatan. Oh, dia akan bantah, dia akan lawan kita, dia akan hadapi kita. Mungkin bukan hanya dengan kata-kata, mungkin dengan fisik, mungkin dengan pemukulan dan lain sebagainya. Tetapi itulah dia resiko amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah menerima risiko tersebut. Rasulullah dahulu menerimanya, menyampaikan kepada penduduk Taif supaya beriman kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Berhala itu bukan Tuhan, tinggalkanlah berhala itu. Warujza fahjur, berhala-berhala itu tinggalkan. Wah, itu nahi mungkar. Apa yang Rasulullah terima? Yang Rasulullah terima adalah dilempar dengan batu sehingga lukalah tubuh Rasulullah. Itu risiko dalam berdakwah. Tetapi ketika berdakwah juga mesti dengan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Setelah bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan peringatan yang baik. Kata-kata disusun betul, jangan menyakitkan, memedihkan. Kata-kata yang mulia, jangan kata-kata yang hina. Kemudian kalau memang ia bisa berdebat dengan keilmuan yang dimiliki, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah tapi dengan cara yang baik. Ini dia cara-cara di dalam berdakwah. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Amar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah. Mengapa iman kepada Allah ini diletak di belakang? Biasanya iman ini diletak di depan. Amanu wa amilu salihat, beriman dan beramal saleh. Sekarang pula imannya itu diletak di belakang, amal salehnya itu yang diletak di hadapan, yaitu menyuruh orang lain melakukan yang baik, itu amal saleh. Melarang orang lain dari melakukan yang mungkar, amal saleh. Kamu beriman kepada Allah, diletak di belakang. Mengapa diletak di belakang? Ulama tafsir pun menjelaskan, yaitu untuk memberikan motivasi dan semangat secara berterusan di dalam menyuruh orang lain melakukan yang baik dan melarang orang lain melakukan kemungkaran. Ketika kita menyuruh orang lain berbuat baik dengan iman atau tidak? Iya, dengan iman, bukan dengan emosi. Melarang orang lain melakukan kemungkaran, jangan lakukan kemungkaran. Dengan iman tidak kita melarang, dengan iman kita melarang. Lalu mengapa ditambah lagi dengan kata wa tu'minuna billah? Untuk menerangkan, teruskan tambah iman dalam menyuruh orang lain berbuat baik. Apa sebab? Sebab mungkin sekali kamu menyuruh orang lain berbuat baik, dia belum mau lagi melakukannya, maka jangan kurang pula imanmu, tambah imanmu. Sudah 2-3 kali menyuruh orang lain berbuat baik, tak berubah, bukannya bertambah baik, bertambah buruk. Jangan kurang imanmu. Wa tu'minuna billah, maka diletak di belakang supaya memberikan semangat. Tambah lagi imanmu. Iman kita ini kan bisa bertambah, bisa berkurang. Kita buat pengajian umpamanya, sudah bersusah payah kita buat pengajian, Allah yang datang 2-3 orang, macam mana? Bertambah iman atau berkurang iman? Kalau begitu sekali ini saja lah buat pengajian, setelah ini tak payahlah buat lagi.
Begitu? Tidak. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Tambahkan imanmu, tambahkan kesungguhanmu dalam berbuat baik, menyuruh orang lain melakukan kebaikan. Maka diletaklah dia di belakang untuk menjadi motivasi bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya diiringi dengan terus menambah keimanan, sehingga dapat bertahan amar ma'ruf nahi mungkar. Ramai pada hari ini lembaga dakwah tidak bertahan dengan amar ma'ruf nahi mungkar sebab imannya berkurang. Dikasih bantuan sudah tak lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Karena nanti kalau masih juga amar ma'ruf nahi mungkar, nanti bantuannya tidak lagi diberikan. Mau bantuan lagi tak? Kalau mau janganlah keras-keras macam tu. Dia begitu. Akhirnya akur sajalah, amar ma'ruf nahi mungkarnya diabaikan. Karena imannya bermasalah, bergantung kepada dunia. Maka orang yang imannya kuat dengan keimanan yang kuat kepada Allah, la yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut kepada siapapun. Ketika dia tidak takut kepada siapapun karena imannya kuat kepada Allah, maka mampulah ia untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepada siapapun. Berani tak amar ma'ruf nahi mungkar kepada Presiden Amerika Serikat? Ya, kan melakukan kemungkaran, yaitu menolong orang yang menganiaya umat Islam di Palestina sana, yang menindas umat Islam dan semua manusia di dunia ini memperakuinya. Israel itu adalah yang menindas dan merampas tanah Palestina. Kemudian Amerika mendukungnya pula. Sudah pernah kirim surat ke Presiden Amerika Serikat? Belum. Karena iman kita kecil sedikit, lemah, tak berani. Tapi kalau orang yang imannya kuat, amar ma'ruf nahi mungkar kepada siapapun, tetapi dengan cara yang betul, dengan cara yang benar. Jadi mengapa diletak tu'minuna billah di belakang? Adalah untuk memberikan motivasi dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian Allah mengingatkan, jangan kamu seperti umat yang terdahulu. Ada umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Mereka itu punya kitab suci, Taurat, Zabur, Injil. Mereka disebut sebagai ahlul kitab, tapi mereka ini tidak beriman kepada Allah. Menyuruh orang lain berbuat baik, juga melarang orang lain melakukan kemungkaran, tapi mereka sendiri tak beriman kepada Allah. Untuk orang lain saja, tapi untuk diri mereka sendiri tidak. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Bagaimana kamu menyuruh orang lain melakukan kebaikan, kemudian kamu melupakan dirimu sendiri? Bermakna tak beriman, karena melupakan diri sendiri. Padahal kamu membaca kitab suci, karena mereka sebagai ahlul kitab. Wa antum tatlunal kitab, sementara kamu membaca kitab suci. Jangan seperti mereka. Maka Allah menyebut, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalaulah ahlul kitab itu beriman, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar tepat pada tempatnya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti diletakkan di atas dasar iman kepada Allah, bukan karena kepentingan. Kalaulah ahlul kitab mau beriman kepada Allah, niscaya itu adalah lebih baik bagi mereka. Tapi mereka tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar di atas dasar iman, maka jangan contoh mereka. Mencontoh yang tak baik, kamu pun jadi tak baik. Padahal kamu telah ditetapkan sejak zaman azali sebagai umat yang terbaik. Minhumul mu'minun, ada sebagian kecil dari mereka itu beriman.
Seperti siapa? Abdullah bin Salam umpamanya. Ikuti yang beriman itu. Tetapi kebanyakan mereka wa aktsaruhumul fasikun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik maknanya terkeluar. Itu makna fasik. Orang yang fasik, orang yang terkeluar dari agama. Tadi dalam agama, sekarang di luar agama. Orang yang tidak beriman kepada Allah, kemudian tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, dia telah terkeluar dari agama. Karena orang yang beragama, beriman kepada Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya kata fasik itu diambil dari kata fasikal burtokal, yaitu terkelupas kulit jeruk limau, ada kulitnya. Ketika kita lihat kulit limau itu, ketika kita mengambilnya dari pohon umpamanya, maka kulit itu dengan isinya bagaimana? Menyatu. Kemudian kita kelupas. Apabila kita sudah mengelupasnya, maka dia terpisah dari isinya. Ini disebut terkelupas kulit limau, kulit jeruk. Sekarang bersama dengan isinya lagi? Tidak. Seseorang yang fasik tidak lagi bersama dengan agama, dia telah terkeluar dari agama. Siapa contohnya orang yang fasik? Umpamanya orang yang berzina, itu orang fasik. Orang yang mencuri, orang fasik. Orang beriman, mungkin dia berzina? Tak mungkin. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan mungkin berzina. Orang yang berzina itu ketika dia berzina, dia dalam keadaan beriman. Jadi ketika dia berzina, dia telah terkeluar dari iman, maka dia disebut sebagai fasik. Ada dua makna fasik penggunaannya dalam Al-Quran. Satu maknanya adalah fasik tapi tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Dia tetap sebagai umat Islam, tapi dia disebut sebagai orang yang melakukan kemaksiatan. Itu makna fasik yang pertama. Tapi fasik yang kedua penggunaannya dalam Al-Quran, terkeluar dari agama Islam, alias murtad. Nah itu juga fasik, terkeluar dari agama karena dia tidak beriman lagi kepada Allah, dia kufur kepada Allah. Nah yang fasik yang kedua ini kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun fasik yang pertama tadi tidak mengeluarkannya dari agama Islam, tapi dia melakukan kemaksiatan, dimasukkan juga dalam api neraka, tetapi tidak kekal selama-lamanya. Dengan belas kasihan Allah, dengan rahmat Allah, maka sampai masanya dimasukkan ke dalam surga. Di sini dalam ayat ini wa aktsaruhumul fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Karena sebelumnya disebut sebagai mukminun, sebahagian kecil mereka orang-orang beriman, dan sebahagian mereka fasik. Karena ada iman, ada fasik, maka fasik di sini difahami sebagai orang-orang yang kafir, tidak beriman. Karena lawan beriman kafir. Maka jangan kamu seperti ahlul kitab itu, yang kebanyakan mereka kafir, tidak beriman. Kamu adalah umat yang terbaik, dan apabila kamu telah ditetapkan sebagai umat yang terbaik, maka tiga sebab yang menjadikan kamu sebagai umat yang terbaik, usahakan, wujudkan menjadi kenyataan. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah, maka kamu menjadi umat yang terbaik. Tidak seperti ahlul kitab yang telah fasik, yang telah terkeluar dari agama, yang mana mereka tidak lagi sebagai orang-orang yang beriman. Inilah dia pemimpin dunia. Jadi syarat mutlak untuk memimpin dunia, baru disebut sebagai pemimpin dunia dan umat terbaik, adalah beriman kepada Allah. Tidak ada gunanya pintar otak, pandai bangun ini, pandai buat itu, tetapi tidak beriman kepada Allah, tidak akan memimpin dunia. Tidak ada umpamanya nilainya apabila badan kuat, pandai bermain dalam olahraga, umpamanya main futsal, sepak bola umpamanya, atau bulu tangkis, entah apa saja, terkenal di seantero dunia hebatnya bermain
olahraga, tetapi tidak beriman kepada Allah. Kita lihat tengok sekarang pemain sepak bola tak beriman kepada Allah, dirinya pun dijual beli. Klub ini membelinya dengan harga sekian, membelinya 2 tahun, 4 tahun, setelah itu dijual lagi. Manusia sudah dijual beli sekarang, tak ada harga lagi, sehingga tak ada nilai, karena yang dikejar adalah harta, benda. Hilang nilai manusia karena telah ditentukan dengan harga-harga dunia. Nilai manusia adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat ini adalah untuk beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, dan itulah dia pembuktian keimanan. Kita hidup ini bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk menumpuk kekayaan, bukan untuk menduduki kekuasaan. Semua itu bukan tujuan. Andaikan semua itu kita dapatkan, kita cari, semua itu hanyalah sebagai sarana saja, bukan tujuan. Sebagai sebab saja, bukan tujuan. Tujuan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Inilah dia ayat yang ke-110 dari surah Ali Imran yang menerangkan tentang umat terbaik yang dengan 3 sebab maka layaklah untuk memimpin dunia. Mudah-mudahan kita ini dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketiga sebab tersebut dapat kita usahakan pada diri kita. Akhirnya tergabunglah kita ke dalam umat yang terbaik yang akan memimpin dunia. Mudah-mudahan pengajian kita ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.